Oke, topik berikutnya adalah media. Jadi P5JS ini dia memungkinkan kita itu menggambar garis dan bentuk gitu ya. Nah, ini kita kalau lihat di modul ini kita akan di P5JS itu juga mendukung sebenarnya untuk media. Jadi kita bisa kayak membuat gambar, teks ya gitu di program yang kita buat. Nah, ini dengan detail fotografi, detail diagram dan beberapa tipe-tipe lainnya gitu ya. Nah, itu bisa dipakai media ya. Nah, ini kalau kalian lihat bisa dia untuk image ya. Ini kita bisa menambahkan image itu nanti di dalam sebuah folder projectnya. Jadi kita buat dulu project. Kemudian kita buat sebuah variabel dulu ya. Jadi nanti ada sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan kayak semacam path gitu ya, atau image-nya itu di mana gitu. Baru yang ketiga langkahnya adalah load the image into the variable with load image. Jadi kita bisa manggil gambarnya untuk ditampilkan di sketch itu menggunakan load image ya. Nah, ini sebagai contoh yang example 71 load an image ya. Nah, ini untuk mengeload image atau mengambil image. Nah, ini kita akan menggunakan fungsi baru yang disebut dengan preload ya. Nah, preload function ini nanti akan dijalankan sekali ya pada saat sebelum setup dijalankan ya, fungsi setup dijalankan, fungsi yang di sini nih. Nah, kemudian kita harus mengeload image kita itu menggunakan preload. Nah, ini setelah tiga step yang tadi ya, kita menambahkan image di folder, kemudian membuat variabelnya, kemudian load image-nya, nanti kita bisa menampilkan. Nah, ini kita dapat menggambar image di layar dengan image function gitu ya. Nah, pertama kali parameternya itu adalah image. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, kita ambil aja gini. Sebentar saya cari gambarnya ya. Oke, nih kita copy aja gambarnya. Ntar dari sini, saya buka di sini aja. Nah, ini saya kopikan di sini ya. Ini ada gambar PNG, gambar kacamata. Kita akan coba nih. Nah, ini masih loading karena posisinya belum kita ubah. Ini masuk ke gambar PNG. Gambar. Saya pakai format PNG ya. Oke, ini tidak mau, berarti kita masukkan ke dalam sini. Harus di satu pet. Oke, sebentar ya. Coba kita coba yang gambar JPG. Oke, ini errornya terjadi. Kalau kalian lihat di modul itu saya kelewatan tadi ya. Nah, jadi ini harus dijalankan di server ya. Jadi harus ada servernya, karena kalau di sini kita lihat di modulnya, nah ini akan berjalan pada simple animasi ya. Tetapi jika kita ingin melakukan hal ini, misalnya meload gambar dari external file gitu ya ke dalam sketch kita. Nah, ini you make a vendor your browse don't allow this. Nah, jadi browser kita tuh nggak mengizinkan gitu. Nah, ini ya, ada cross polisinya. Nah, ini kita bisa lihat di konsol, you may see an error contain the term cross origin. Jadi kita nggak boleh load langsung gitu ya. Nah, ini untuk
meloading external file ini kita perlu menjalankan di server. Nah ini nanti kita akan coba pakai exam gitu ya. Kemudian apakah bisa? Kalau nggak bisa kita pakai cara yang di modulnya. Ini kalau kalian baca yang di GitHub processing 5 weekly local servernya, itu bisa diinstal kayak saya belum pernah coba juga yang untuk local server yang bisa diinstal extensionnya di Chrome. Nah ini kita akan coba dulu buka lewat exam ya. Jadi saya buka exam dulu. Karena ini kan langsung saya jalankan gitu. Oke, bentar ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya masukin nih di examnya. Graph praktikum 1 kita akan coba. Nah ini kita akan coba ya. Nah di sini dia jalan ya. Nah jadi untuk mengeload gambar dari eksternal itu kita harus lewat server ya. Ini saya besarkan dulu biar nggak mau karena gambarnya besar banget ya. Nah ini image-nya nanti ada di tutorialnya. Nah, ini kita bisa menggambar lebih dari satu image ya dengan membuat variabel baru. Nah ini misalnya kalau di contoh itu ada var image 1, var image 2. Nah ini kita Papi. Iya, nah ini kita bisa bikin var image 1, var image 2 gitu ya. Nah ini disesuaikan gambarnya. Gambar 1 misalnya saya buat seperti ini. Nah ini karena ada yang belum ada yang gambar saja. Image 1, image 2, preloads. Papi. Ini PNG. Lewatan saya. Jadi extensionnya harus sama ya. Nah ini lebih dari satu gambar seperti itu ya. Nah ini untuk posisinya, ini untuk ukurannya nih sepertinya. Ya bukan sepertinya, memang parameternya seperti itu ya untuk meresize atau mengubah ukuran dari dimensi si gambarnya. Nah ini untuk image ya. Ini kita akan coba lagi yang mousing around with image ya. Jadi dia akan ngikutin mouse seperti ini. Nah ini silakan aja nanti teman-teman coba eksperimen saja. Nah, kalau ada yang di kendala bisa ditanyakan dan didiskusikan ya. Gambar.png. Nah seperti ini ya, dia kayak meregang. Nah ini bisa dibuat seperti ini. Jadi kenapa kalau dia kayak gini, ini posisinya kan tetap ya 0,0. Nah jadi posisi ujungnya itu tetap di sana. Kemudian saat mouse lebarnya dikalikan 2 nih. Kalau mouse X ke sana itu dikalikan 2. Nah makanya dia akan semakin lebar terus. Mouse Y-nya juga sama.
Nah, seperti ini. Nah, jadinya kayak animasi ya. Nah, ini untuk proses image bisa seperti itu. Nah, ini nanti untuk P5.js, kalau kalian lihat pengertiannya di halaman 107, P5.js ini dapat meload dan menampilkan gitu ya, raster image, contohnya kayak JPEG, PNG, dan GIF format. Dan vektor juga bisa ya, dalam format SVG. Nah, ini kita bisa mengconvert image ya. Jadi misalnya kalau format image-nya dalam format lain, nah ini kita bisa ubah ke format JPEG, PNG, GIF, SVG gitu, dan lain-lain gitu ya, menggunakan aplikasi kayak Gim ataupun aplikasi converter bawaan dari Windows itu juga ada. Nah, ini GIF, PNG, dan SVG image ini support untuk transparansi. Jadi misalnya kalau kalian bikin kayak PNG yang transparan, itu dia juga bisa mendukung gitu ya. Nah, ini kalau di GIF ada banyak contoh-contohnya, nanti coba aja silakan teman-teman praktekkan gitu ya, cari file GIF gitu, kemudian di load image-nya. Nah, ini ada di contoh 74 yang transparency with a GIF. Jadi teman-teman silakan cari gambar di internet gitu ya, yang GIF tapi yang backgroundnya transparan. Atau juga PNG juga sama. Nah, ini kalau contohnya kita mendisplay dari SVG, karena ada beberapa di internet gitu ya. Kalau kalian cari yang misalnya kalau bikin kayak wave gitu ya, kalau di internet di web tuh kan ada tekstur web, misalnya backgroundnya itu gerak-gerak, itu pakai SVG biasanya. Nah, itu nanti kalau di download dia bentuknya SVG. Nah, SVG itu kalau kita lihat isinya itu kayak koordinat ataupun kayak baris code gitu. Nah, ini bisa juga di load. Nah, ini dari contoh 7.6 ya, 76 displaying an SVG image. Nah, bisa ditampilkan. Nah, ini asynchronity, kenapa kita harus meload image-nya itu di preload ya. Kenapa tidak di setup? Ini penjelasannya kalian bisa baca gitu ya di modulnya gitu. Nah, ini kita lihat ya, misalnya dicontohkan kenapa tidak ditaruh di setup gitu, dan harus di preload di function di atas. Seperti ini saya bikin ya. Nah, ini kan dia di load di function setup. PNG. Nah, dia tidak akan muncul apa-apa ya. Nah, ini kalau kita lihat dari coding ini, ketika kita menjalankan aplikasinya, you will notice that drawing canvas is gray. Jadi kita hanya bisa melihat layar kanvasnya ini warna abu-abu gitu ya. Nah, ini sketch ini akan menjalankan setup function pertama kali. Jadi pertama kali yang dijalankan adalah yang setup ini. Kemudian dia akan menjalankan draw function. Nah, ini. Kemudian pada saat dia menjalankan image gitu ya, untuk loadnya, nah ini dia nggak akan dilanjutkan ya biasanya. Nah, ini kita bisa lihat penjelasan. Nah, ini kita bisa lihat penjelasan tuh pada saat baris image programnya itu mulai
membuat gambar, tapi terus berlanjut melalui setup dan ke draw itu sebelum gambar terisi penuh. Jadi fungsi image tidak dapat menggambar gambar yang belum ada. Jadi fungsinya preload itu dia untuk mengambil dulu tuh data dari gambarnya. Kalau seperti ini kan dia pada saat di setup itu gambarnya ini belum keload sempurna, tapi sudah ditampilkan gambarnya. Nah itu ya, makanya dia perlu function preload gitu untuk untuk membuat atau supaya gambarnya itu tampil. Nah itu kalian bisa coba baca-baca di modul ya. Nah kemudian berikutnya adalah font. Nah jadi di P5JS itu juga selain gambar gitu ya ataupun media, dia juga bisa load sebuah font ya. Nah ini drawing with fonts, kita nanti pakai function text font gitu ya. Nah, ini text fontnya Arial gitu. Ini kita load, reload ya. Nah, jadi kita bisa bikin teks atau tulisan seperti ini dengan text fontnya adalah Arial. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan untuk web font, nanti tinggal diedit lagi di sini di bagian indeks HTML-nya, kita tambahkan link fontnya ya. Nanti kalau kalian lihat di modul, nah itu kita tambahkan, misalnya kalian ambil dari Google ya. Bentar, saya lihatkan modulnya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan kalau misalnya ambil dari Google gitu ya. Tinggal ditambahkan di bagian indeksnya. Nah, ini di bagian head index HTML, kemudian baru kita panggil nama fontnya. Nah, ini Source Code Pro ya. Jadi disesuaikan di sini Source Code Pro. Nah, ini tidak usah pakai plus karena dia manggil nama fontnya. Ini nanti otomatis dia akan ngambil jenis fontnya disesuaikan dari bentuk font yang kita ambil dari web gitu ya, atau dari ini ya tergantung dari Google Font atau dari link mana atau situs mana kalian ngambil datanya. Kemudian ada juga load custom font. Nah, load custom font ini kita bisa sama kayak tadi, ini kan saya tambahkan di luar, sebenarnya itu kita tambahkan tuh ada sketch gitu ya, sketch folder kita tambahkan, kemudian di dalamnya kita masukkan fontnya. Nah ini biasanya kalau yang format seperti ini, kalau kalian download di internet kita ada font.com atau apa gitu ya, atau Google Font itu bisa di download, nanti formatnya ada TTF. Nah ini kita bisa includekan di programnya. Nah ini hampir sama ya kayak mengload gambar, jadi harus ada preload dulu. Jadi sebelum setupnya dijalankan, dia melakukan preload. Nah ini teman-teman bisa coba nanti preload, kemudian source code regularnya diambil ya. Tergantung, misalnya kalau kalian masukin di dalam linknya dalam folder ya, bikin aja nama folder / nah seperti itu. Kemudian untuk set the stroke and fill, nah ini kita bisa mengatur stroke pinggir ya gitu, atau warna tengahnya. Nah itu bisa pakai ini, fill-nya 0, stroke-nya 255 seperti itu. Kemudian draw tag in a box ya, jadi kita bisa juga bikin semacam dia bentuknya kayak di dalam kotak gitu ya. Nah ini dia maksudnya kan kalau di sini dia langsung ke samping gini. Nah ini kita bisa membuat dia semacam function box di dalam sini.
Kemudian store tag in variable, jadi kita bikin variable teksnya di sebuah variable seperti ini. Baru nanti ditampilkan itu juga bisa ya. Jadi sesuai dengan nilai yang diisi di dalam variable quote-nya. Kalau di sini dirubah nama kita, otomatis di sini nanti juga tampilan teksnya nama kita. Nah ini ya, kalian bisa coba download di yang ini, Runbook Media Zip. Nah ini nanti bisa jadi kayak gini nih gambarnya ya, bentuk dari medianya. Jadi kita ngeload semua image nih. Nah ini ada tiga gambar ya, ada robot 1, robot 2, robot 3. Nih ada tiga robot. Nah ini di preload dulu semua ya. Kemudian di setup create canvasnya, kanvas lebar kanvasnya, baru kita gambar ya. Nah ini kalau kalian masukkan, tapi ini nggak bisa ya karena saya belum download juga. Nah nanti dicoba aja. Ini di download gambarnya, kemudian masukkan ke dalam project di sini. Baru di load masing-masing, robot 1 SVG, robot 2 SVG, robot 3 SVG ya. Nah ini kalian bisa download nih ya, nanti dia akan download otomatis. Nah ini medianya. Nah ini ya SPG 1, SPG 2. Ini, tapi kayaknya yang SPG 3 nya malah nggak ada ya. Nah nanti di apa namanya, dikopikan ke sini, baru di running ya. Kemudian motion ya. Nah motion di sini itu biasanya sih untuk pergerakan ya, like Flipbook, adanya Flipbook ya. Ini kalau kalian pernah lihat aplikasi Flipbook gitu ya, dia akan melakukan animasi di layar ya dengan menggambarkan sebuah gambar. Kemudian menggambar slightly different image, jadi dia akan kayak mengganti gambarnya gitu. Nah ini the illusion of fluid motion is created by persistent of vision. Jadi itu kan kalau di Flipbook itu kalau kita kayak geser gitu atau tap, itu seolah-olah kayak lembaran gitu ya. Nah lembaran ini bisa dibikin nanti motion. Kalau di animasi itu kan motion itu untuk pergerakan. Nah ini untuk membuat smooth motion, P5JS ini dia menggunakan untuk menjalankan kode di dalam draw ya. Jadi di P5JS itu dia secara default tuh 60 frames seperti yang dijelaskan di awal. Untuk draw itu kan selalu apa namanya, berulang dengan cepat gitu ya. Nah, itu kan kalau 60 frame per second itu berarti dia dalam 1 detik itu 60 kali perulangan lah seperti itu. Nah ini nanti dia di dalam fungsi draw ya. Nah ini nanti bisa dia frame rate-nya kita akan coba ya. Ini hanya akan menampilkan, bentar. Nah, ini dia akan melakukan perulangan terus ya. Nah frame rate-nya ini tergantung frame rate-nya. Nah dia akan ngeload terus ya. Nah ini kita akan men-set frame rate-nya menjadi 30. Nah ini tinggal ganti ya, bentar. Kita copy dulu. Jadi secara default itu dia 60 frame rate. Nah kemudian kita coba reload. Nah
ini dia nanti maksimal nih 30 ya, 30 frame rate, nggak bisa lebih juga. Jadi setiap detik itu 30 frame rate. Nah biasanya sih kalau frame rate semakin tinggi framenya, semakin cepat pergerakan dalam satu detik, nah itu akan semakin halus ya bentuknya. Nah ini contohnya kita akan coba melakukan pergerakan ini. Kita ambil gambar kayak Pac-Man ya. Nah seperti ini ya. Ini dia akan berjalan seolah-olah memang apa ini dengan menggunakan motion tadi. Nah ini contoh yang lainnya bisa langsung dicoba aja ya. Nah ini agak lebih cepat sedikit ya. 240 radius. Nah ini dia akan jika shape-nya habis layar, dia akan kembali lagi. Nah makanya dia kalau pada saat sudah habis di sini akan muncul di sini. Nah itu seperti itu ya penjelasan code-nya masing-masing. Nah ini penjelasannya. Jadi kalau posisinya X sama dengan width-nya, jadi posisi X ini sama dengan lebar gambar, lebar kanvas gitu. Nah kalau di sini kan dia lebih besar, kalau dia berarti habis. Nah nih dia akan balik lagi ke X sama dengan min radius, jadi akan muncul di sebelahnya gitu. Nah kemudian ini ada bounce of the wall, jadi dia nanti akan mantul nih. Jadi kalau dia ketemu pinggirnya dia akan mantul. Ntar kita copy yang bawah saja. Nah seperti ini ya, jadi kalau dia ketemu pinggir dia akan balik. Nah ini directionnya dibuat flip direction. Nah ini bisa dibuat seperti ini ya, kayak Pac-Man seperti itu. Nah ini twinning, terkadang kita ingin membuat animasi gitu ya, bentuk atau shape gitu, itu dari satu tempat ke tempat atau poin lain di layar gitu ya. Nah ini kita bisa menghitungnya dengan calculate ya, calculate twin. Nah ini kita akan coba functionnya bagaimana hasilnya. Nah ini dia bergerak dari posisi satu ke posisi yang lain gitu ya. Nah ini X startnya di mana, kemudian Y startnya di mana. Nah dia akan bergerak. Nah, ini kalau efek-efek kayak gini kan nanti bisa misalnya kalau kalian bikin kayak efek kayak animasi daun jatuh ataupun apa seperti itu yang benda-benda bergerak gitu. Misalnya kayak robot tadi, kemudian kalian bikin bentuk shape-nya ini kayak bentuk pohon gitu ya, kemudian seolah-olah dia jalan. Nah itu bisa juga digabungkan dengan yang kayak Pac-Man tadi, motion. Nah ini ada banyak ya untuk fungsi-fungsinya untuk motion gitu ya. Nah nanti coba silakan teman-teman bisa tes ya, ngambil dari sini. Nah ini ada beberapa penjelasan gitu ya, penjelasan gimana sih kok bisa bergerak kayak gitu, nih ada perhitungannya. Nah, ini adalah motion.
Nah, berikutnya itu ada function nih. Function ada banyak ya function yang kita pakai gitu ya. Sudah. Nah, ini kita bisa bikin fungsi sendiri gitu. Nah, ini bahasa set editor roll dice 20 berarti kan kita mengroll atau memanggil function yang kita buat sendiri gitu. Ini untuk merolling sebanyak 20 kali. Nah, seperti itu. Nah, ini di P5JS juga bisa memiliki function seperti itu. Nah, ini kalau misalnya draw the all gitu, kita mau gambar bentuk sebuah bentuk lah gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini ya. Translate posisinya di mana 110 kemudian stroke. Nah, ini nanti kalian bisa lihat, perhatikan nih ada sudah masing-masing penjelasannya. Nah, nanti kalau kalian mau definisikan disesuaikan dengan bentuk lain ya tinggal dimodifikasi ya. Yang penting kan kalau gambar gini ini sebenarnya adalah beberapa gabungan dari beberapa objek atau shape. Tinggal meletakkan dia posisi koordinatnya di mana. Nah, ini kan kayak gini. Nah, dia meletakkan posisinya, dia didesain seperti ini dulu, kemudian baru di code gitu ya. Nah, kan kalau kayak gini tinggal digeser ya posisinya. Ini kalau kalian lihat ini kan sama, cuma ditranslate saja berbedanya. Nah, ini gambar seperti ini kan kalau kita mau bikin banyak ya tinggal bikin function ini tadi, ini function all-nya, positionnya di mana nih, translate-nya, posisinya tinggal digeser-geser. Nah, ini kalian bisa coba untuk modifikasi gambar robotnya. Nah, ini ada di sini. Nah, ini mungkin ada beberapa lagi ya, ada banyak yang bisa dijelaskan di modul ini. Nah, nanti silahkan coba aja teman-teman lanjutkan belajar di beberapa yang lain nih. Nah, ini biasanya kalau yang objek, array, data ini hampir sama kayak pemrograman lainnya, cuma di sini dijelaskan. Nah, ini saya cukup menjelaskan karena grafikanya itu bagaimana cara menggambar, merotasi, ya, kemudian memasukkan media, kemudian menggerakkan. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.